Rizani, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Diduga sopir mengantuk, sebuah pick-up di Lombok Tengah tabrak sebuah minibus, satu penumpang tewas. Kerap dikeluhkan masyarakat, praktik pengoplosan beras di wilayah Lombok Barat dibongkar polisi. Puluhan pesilat pentaskan seni bela diri khas daerah untuk rebut medali di ajang Fornas ke-8. Bersama saya Rahayu Jafar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Sebuah mobil pick-up yang mengangkut 8 petani mengalami kecelakaan di Jalan Umum Desa Sengkerang, Kecamatan Praia Timur, Kabupaten Lombok Tengah pada Selasa petang. Kendaraan yang dikemudikan Ibnu Sulaiman datang dari arah timur usai menjemput para petani dari sawah mereka. Saat tiba di lokasi, kendaraan tiba-tiba oleng ke arah kanan dan hilang kendali sehingga menabrak minibus yang terparkir di bahu jalan. Kerasnya benturan membuat seluruh penumpang terlempar. Akibatnya, seorang warga dinyatakan tewas, sementara sisanya harus dirawat di rumah sakit. Mengangkut 8 penumpang dengan satu supir di depan dari arah timur ke arah barat, kemudian lepas kendali, pengemudi lepas kendali sehingga oleng ke kiri kemudian ke kanan sehingga menabrak Grand Max Station, Daihatsu Grand Max Station yang sedang parkir di sisi utara jalan. Akibat kecelakaan tersebut, setibanya di TKP, untuk di lokasi 1 orang meninggal dunia, 7 orang lainnya dirawat di puskesmas. Tak hanya menyita kendaraan pick-up dan minibus, polisi juga masih memeriksa sang sopir pick-up untuk mengusut dugaan adanya kelalaian yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan bangunan villa dan rumah singgah atau homestay ini diduga milik warga negara asing di perbukitan dan perkebunan di Kabupaten Lombok Tengah. Pemda menduga ada sekitar 200 villa berdiri tanpa izin dan melanggar peraturan zona larangan alih fungsi lahan. Menjamurnya villa disayangkan pemerintah daerah karena bisa menimbulkan masalah lingkungan dan pro kontra di masyarakat. Meski diberikan kemudahan untuk mengurus izin investasi, para investor harus mengantongi izin pembangunan villa atau homestay. Untuk menertibkan hal itu, Pemda akan memanggil seluruh pemilik villa, homestay, kafe, dan restoran untuk meminta mereka mengurus izin operasional serta menyosialisasikan pelestarian lingkungan. Bagaimana hubungan pelestarian lingkungan pasti? Bagaimana hak kewajibannya juga masyarakat di sini? Bagaimana kita dengan hubungan perizinan, hubungan Pemda kita itu juga merupakan bagian kita undang mereka untuk kita jelaskan posisi mereka bukan ilegal, berbeda dan ilegal kemudian kita harus bubarkan, tapi ada evaluasi dulu, kita mengundang ownernya, untuk kita sepakati aturan kita. Kalau dia melanggar aturan, apa sanksinya? Hingga pertengahan tahun ini, Pemda mencatat realisasi retribusi izin pembangunan villa atau restoran di Lombok Tengah mencapai 74% sebagai sinyal iklim investasi di daerah semakin membaik. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Saya beli tanah, siap kakak itu berharap ini yang apalah gitu ya. Pembangunan di kawasan perbukitan Mandalika, Lombok Tengah yang menuai sorotan mulai direspon oleh para pengelola wisata yang berinvestasi di kawasan tersebut. Seperti Helmi Zani, salah seorang pengelola wisata yang tengah membangun villa dan resto di perbukitan Mandalika, menyatakan aktivitas mereka telah mengantongi izin resmi dari pemerintah daerah.
Lokasi yang mereka bangun saat ini juga telah bersertifikat hak milik setelah lahan tersebut dibeli dari warga. Mereka juga mengaku telah mengurus perizinan bangunan termasuk analisis dampak lingkungan atau AMDAL jauh-jauh hari sebelumnya. Elmizani berjanji akan bertanggung jawab dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pembangunan yang ia lakukan. Dia tidak mempunyai hak untuk membuat begitu. Kenapa? Itu sudah bukan pegalan lagi, itu sudah masuk pekarangan. Kalau punya saya, sertifikat induk saya pecah jadi 14 bidang dan itu sudah saya di Dispenda sana saya sudah rubah status lahannya dari tegalan ke pekarangan. Jadi orang nanti yang beli lahan itu dia tinggal ngajukan PBG-nya karena sudah jelas status lahannya. Sebelumnya pemerintah daerah menyatakan akan menindak tegas pembangunan villa atau homestay yang tidak berizin di kawasan wisata. Sudah melakukan peneguran, maka ini secara lisan kita sudah ingatkan untuk menghentikan. Ya, karena hasil monitoring kami, perusahaan tersebut belum berizin, ya, dan kita sudah minta untuk berhenti. Itu lahan pribadi. Ini juga akan kita dalam, ya. Pemda meminta seluruh pengelola wisata dan investor segera mengurus izin pengelolaan kawasan ke pihak terkait. Berikut memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Perbaikan jembatan penghubung antar kecamatan di Desa Aibbual, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah segera dianggarkan oleh pemerintah daerah. Perbaikan jembatan ditargetkan dapat dilakukan maksimal pada tahun 2026 mendatang. Sejauh ini Pemda telah menerjunkan tim untuk menghitung volume kerusakan jembatan. Petugas juga telah menghitung total anggaran yang dibutuhkan dan telah diajukan ke pemerintah daerah. Usulan anggaran diharapkan dapat dicairkan melalui APBD perubahan tahun 2025 sehingga dapat segera ditangani pada akhir tahun 2025 ini. Kita tuntaskan di 2025. Kalau desainnya sudah? Apa? Desainnya sudah dibuat? Belum sih. Belum ya? Baru sedang mengerjakan sih desainnya. Baru desain. Sama dengan Mujur desainnya. Oh, Mujur yang kemarin gitu? Ya. Dua-duanya? Insya Allah. Perbaikan jembatan yang rusak akibat tergerus bencana banjir akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan parah atau tidaknya kerusakannya. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.